Pria itu jelas sangat miskin sehingga dia bekerja keras setiap hari, tetapi rumahnya sering didatangi pencuri untuk menggeledah barang-barang, bahkan tetangga sekitar sering mencari alasan untuk datang. Sambil memberikan perhatian dan kehangatan, mereka juga mengharapkan barang-barang jahat. Bahkan anjing liar yang lewat pun akan berhenti dan menatap halaman kecilnya dengan tatapan tajam. Yang lebih keterlaluan adalah ada seorang wanita cantik yang bersikeras untuk menikahiku, hanya ingin menghangatkan tempat tidurku dan melahirkan anak. Semua ini karena ayahku mengatakan sebelum kematiannya bahwa ada harta abadi di rumah. Dikatakan bahwa seseorang bisa menjadi abadi di tempat. Namun, tepat ketika aku bertanya di mana harta itu, ayahku malah memberikan teka-teki dan membaca sebuah puisi sebelum meninggal dunia. Adapun puisi itu, siapapun yang mendengarnya akan merasa pusing. Sebuah celah pintu kecil, tongkat kayu dimasukkan ke dalamnya. Sungguh menyedihkan air bodi, menyusup ke dalam teratai merah. Dengarkan, apakah ini puisi? Namun, aku tidak tahu apakah itu karena ayahku membual saat minum dengan orang lain. Sejak saat itu, rumahku sering dikunjungi oleh orang-orang yang tidak jelas. Ditambah lagi, memikirkan bahwa keluargaku miskin dan bahkan tidak mampu menikahi seorang istri. Jadi aku tiba-tiba punya ide untuk mengumumkan kepada dunia luar bahwa siapapun yang bersedia menikah denganku akan mendapatkan harta pusaka keluarga. Karena aku tidak bisa menikah, maka aku akan menipu. Setelah nasi menjadi bubur, ketika saatnya tiba untuk mengatakan bahwa tidak ada harta, orang lain tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Bersamaan dengan janji yang tersebar. Gadis-gadis dari keluarga kaya di daerah itu berbondong-bondong datang. Pemandangannya sangat spektakuler. Setelah beberapa pilihan, aku memilih Luo Qingxian, seorang wanita yang mengaku bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Tidak punya orang tua itu bagus. Bahkan jika dia tahu bahwa dia telah ditipu di kemudian hari, dia tidak akan dapat menemukan tempat berlindung. Siapa tahu, pada malam pernikahan, Luo Qingxian memintaku untuk melihat harta itu. Jika tidak, kami akan tidur di kamar yang berbeda. Aku langsung tercengang dan ingin menggunakan kekerasan. Tetapi aku ditampar oleh Luo Qingxian yang marah dan pingsan di kaki tempat tidur. Sejak saat itu, tidak peduli bagaimana aku menjelaskan bahwa tidak ada harta di rumah, Luo Qingxian tidak akan percaya. Apa itu paksaan, godaan, amnesia, peragaan busana, atau pengikatan dan pemukulan, interogasi, serangkaian metode membuat tubuh dan pikiranku sangat menderita. Akhirnya, aku dengan enggan mengatakan bahwa aku hanya akan menyerahkan harta itu jika kami tidur bersama. Namun, yang kudapat hanyalah tamparan besar dari Luo Qingxian dan sebuah kalimat, bermimpi. Untungnya, setelah mengajukan permintaan itu, Luo Qingxian berhenti. Sepertinya dia sedang memikirkan cara baru. Dia berhenti. Tetapi pencuri lainnya tidak berhenti. Mereka hampir setiap hari mengunjungi rumahku. Akhirnya, mereka semua ditangani oleh Luo Qingxian. Sekarang aku hanya merasa kehilangan harapan dalam hidup. Di dalam ada seorang istri manja yang berencana jahat, dan di luar ada orang jahat yang mengincar harta karun. Pada saat ini, aku melihat Luo Qingxian di depanku dengan mata dingin, dan tubuhku tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Adegan amukan Tyrannosaurus Rex sebelumnya masih segar dalam ingatan. Tindakan sepihak pemilik asli untuk menikahi seorang istri telah menyakiti penerus sepertiku. Aku tidak tahu kejahatan apa yang telah aku lakukan. Orang lain melakukan perjalanan, baik mereka memiliki sistem yang kuat, atau mereka memiliki ayah yang kuat. Aku tidak punya apa-apa, dan aku juga menikahi seorang ibu harimau yang tidak bisa aku provokasi atau kalahkan. Aku juga tahu bahwa istriku, Luo Qingxian, adalah seorang kultivator yang tidak ragu untuk membunuh orang. Dalam hidup ini, ingin membalikan keadaan dan menaklukkannya lebih sulit daripada naik ke surga. Memikirkan hal ini, aku dengan putus asa menggunakan tanganku untuk menyingkirkan makanan di depanku. Istriku, aku benar-benar tidak tahu di mana harta itu. Mungkin tidak ada sama sekali. Jika tidak berhasil, ceraikan saja aku. Anggap saja apa yang kukatakan sebelumnya tidak benar. Hei, sungguh bertele-tele. Luo Qingxian menggertakkan giginya karena marah ketika mendengar ini. Aku sudah menyatakan kata-kataku dengan jelas. Bagaimana mungkin tidak ada? Sekarang pergi kubur mayat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke kamar tidur di bawah cahaya redup. Aku menatap punggung Pan Nano Duos dengan ekspresi tak berdaya, pinggang ramping, pantat penuh, kaki panjang, wajah cantik, buah yang berisi rasa manis. Sayangnya, aku tidak bisa menggigitnya dan tidur. Cahaya bulan di luar redup, seperti hidupku yang suram. Aku keluar dan melihat halaman kecil itu terbalik di mana-mana dan hatiku sakit. Untuk sesaat, aku merasa sedikit bingung dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mayat ini sudah tidak bisa ditemukan tempat untuk dikubur. Oke, jika diseret keluar halaman, tak terhindarkan akan bertemu dengan tetangga kiri dan kanan. Jadi aku mengarahkan pandanganku ke jamban. Jamban itu bersandar di dinding halaman tanah. Di sebelahnya ada sepetak rumput liar yang belum diperbarui, tempat yang bagus. Setelah dipikirkan, aku memanggul cangkul dan datang ke samping jamban, menundukkan kepala untuk menggali. Tiba-tiba, sudut dinding yang tertutup rumput liar menarik perhatianku. Ada celah kecil dan tidak terlalu besar.
Ada beberapa batang kayu busuk yang menghalangi celah itu. Sepertinya telah mengalami banyak pencucian zaman. Sebuah celah pintu kecil. Masukkan tongkat kayu ke dalam. Mungkinkah ini tempat persembunyian harta karun? Aku langsung gembira. Cabut kayu kecil di celah bawah dinding. Tidak lama kemudian muncul lubang seukuran kepalan tangan. Seketika air mata membasahi pipiku. Semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Berikan barang di dalamnya kepada ibu harimau itu dan aku akan terbebas. Aku langsung tidak berpikir panjang dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat meraba-raba, seolah-olah digigit sesuatu. Aku dengan cepat mengulurkan tangan kanan dan melihatnya, dahiku langsung berkerut hitam. Ayah, kau menjebakku. Di bawah cahaya bulan yang putih, angin bertiup sepau-sepau dan malam sunyi. Aku melihat ular kecil hitam yang hanya menggigit jari tengahku dan tidak melepaskannya. Aku merasa dingin. Benda ini sekilas terlihat seperti benda beracun. Saat ini, tato Luo Qingxian dengan cepat keluar dari gubuk kayu. Ketika melihatku di samping jamban, dia sedikit terkejut. Sesaat kemudian dia sangat gembira. Ular sisik hitam, barang bagus yang langka. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat maju ke depan dan menjepit 7 inci ular hitam itu, merebutnya dari tanganku. Orang ini adalah barang bagus. Aku melihat telapak tangan kananku yang sudah menghitam semua dan terasa mati rasa, buru-buru meminta pertolongan. Istriku, apakah kau yakin ini barang bagus? Tidak beracun? Luo Qingxian melirikku dan tersenyum. Senyum yang menyembunyikan pisau. Ular sisik hitam adalah barang bagus, tetapi sangat beracun. Menyebar ke seluruh tubuh pasti akan mati. Pikirkan apakah lenganmu ini akan dibuang, atau lebih baik dipotong saja? Sambil berkata, dia perlahan menghunus pedang panjangnya. Aku sangat ketakutan hingga terus mundur dan terus menggelengkan kepala. Tidak, tidak bisa. Istriku, kau adalah seorang kultivator. Seharusnya masih ada cara lain, kan? Luo Qingxian menarik kembali pedang panjangnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk sebuah busur. Berikan aku harta karun itu, aku bisa menyelamatkanmu. Saat ini masih menawar? Aku sangat cemas hingga melompat-lompat dan garis hitam meledak di dahiku. Jika aku tahu, sudah kubawa untuk menukar kemuliaan dan kekayaan. Masih giliranmu? Dia mendengar itu dan meledak, mengangkat lengannya dengan ringan dan berkata, leluhur keluarga yang pernah memiliki tombak perang. Konon katanya kau mendapatkan tungku penciptaan segala sesuatu, jangan berpura-pura bodoh. Harta keluargamu itu pasti tungku penciptaan segala sesuatu, kan? Setelah pelajaran video, dengan satu goresan kuku, empedu ular sisik hitam yang tertangkap dikeluarkan. Maju dan buka mulutku untuk memasukkannya. Aku tidak akan membiarkanmu mati jika aku tidak mendapatkan harta itu. Makan empedu ular sisik hitam. Sambil mendetoksifikasi, itu juga dapat membuka pintu kultivasi secara paksa, memungkinkanmu untuk memulai jalan kultivasi. Luo Qingxian tidak berbohong. Segera, racun di tanganku menghilang. Pada saat yang sama, gelombang panas meledak di tubuhku. Semua aspek sistem meningkat pesat. Lihat, dengan suara gemerincing. Aku merasakan sebuah pintu besar di dalam dantian perlahan terbuka, dan di lautan yang dipenuhi asap di dalam pintu. Asisten bambu kecil 9 ruas, Xiaoju, abu-abu, di setiap ruas terukir deretan kata. Ruas pertama jelas, dan ruas lainnya seperti dibungkus oleh kekuatan misterius. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, kau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku dengan hati-hati mengukir jari Dewa Pedang yang terukir di ruas pertama. Debu merah adalah mimpi lemah dari 3.000 tamu. Rumah bordil pernah menginjakan kaki di kultivasi. Omong kosong apa ini? Rumah bordil? Aku benar-benar bingung. Apa itu bambu kecil ini? Luo Qingxian di samping tampaknya tahu bahwa dia telah memasuki alam gerbang yang rusak. Kau menjelaskan setelah berbicara dengan mulut yang terkenal, memecahkan gerbang membuka jalan kultivasi, tetapi membakar ribuan jenis jalan. Setelah setiap orang memecahkan gerbang, bambu kecil 9 ruas akan muncul di dantian, menjadi bambu berbentuk. Ruas bambu berbentuk memiliki formalitas, dibagi menjadi 4 tingkatan. Para kultivator harus bertindak sesuai dengan formalitas. Eksekusi bersatu. Jika kau memecahkan puisi yang paling dekat dengan formalitas, ruas bambu akan berubah menjadi emas. 4 tingkatan berwarna merah, 3 tingkatan berwarna biru, dan 2 tingkatan berwarna putih. Kekuatan yang dihasilkan oleh ruas bambu berbentuk emas adalah yang terkuat. 1 ruas emas dapat menahan 3 ruas merah. 6 ruas biru, 9 ruas putih. Legenda mengatakan bahwa hanya 9 ruas yang esensial yang memiliki postur untuk menjadi abadi. Aku mendengarkan kata-kata Luo Qingxian dengan tenang, semakin mengerutkan kening. Jalan kultivasi ini tidak sama dengan novel web. Terus terang, itu adalah formalitas dengan jawaban 4 tingkatan, memungkinkanmu untuk bertindak sesuai dengan formalitas. Pahami makna sebenarnya, semakin dekat kau, semakin kuat kau. Tidak ada yang namanya sumber daya kultivasi. Jika kau beruntung, formalitas yang sederhana juga dapat menjadi Tianjiao. Setelah memecahkan gerbang, semua kultivasi ada dalam kehidupan. Aku merenungkan sejenak di bawah cahaya bulan. Luo Qingxian yang mempesona dan bergerak.
Istriku, kau berada di alam apa sekarang? Luo Qingxian mendengar kata-kata itu, ekspresinya membeku, dan berbalik. Berjalan menuju rumah kayu kecil dengan samar. Jangan berpikir bahwa kau dapat mengalahkanku setelah memasuki cermin gerbang yang rusak. Masih kata-kata itu. 3 hari lagi jika kamu masih tidak memberiku tungku penciptaan segala sesuatu, aku benar-benar akan menjadi gila. Sekarang kekuatan fisikmu meningkat dan jiwamu juga sedikit lebih kuat. Pasti kegilaan tidak akan merusak jiwamu. Paling banyak hanya menjadi idiot. Mendengar ini, sudut mulutku sedikit tertarik. Istri ini benar-benar kejam. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan rumah ini. Beberapa hari yang lalu, aku memang pernah kabur dari rumah. Hanya saja begitu aku muncul di luar kota, istriku sudah berdiri dengan tangan bersidekap di jalan, seolah memasang alat pelacak. Meskipun aku telah memulai jalan kultivasi, aku tidak bisa merasa bahagia. Aku terus menggali lubang di tanah dengan murung. Setelah membuang mayat pencuri, aku kembali ke kamarku. Ayah terlalu merepotkan. Dia benar-benar meletakkan sebuah puisi di lubang dinding. Berbaring di tempat tidur, semakin aku memikirkannya, wajahku semakin hitam. Kali ini jika bukan karena Luo Qingxian, aku mungkin akan turun dan berkumpul kembali dengan ayah. Karena kalimat sebelumnya salah, maka kalimat berikutnya seharusnya adalah tempat harta karun itu disembunyikan, kan? Tanpa sadar aku mengingat kata turun. Kasihan air bodi, meresap ke dalam teratai merah. Kalimat ini terlalu mendalam. Aku sudah memikirkannya lama tanpa menemukan petunjuk. Di kehidupan sebelumnya, ada sebuah cerita seperti ini. Pada zaman 5 dinasti, ada seorang biksu bernama Zichong. Berkultivasi di puncak jurong selama 10 tahun. Dia mengira dirinya telah memenuhi semua aturan dan tidak berguna. Suatu hari, dia turun gunung dan melihat seorang wanita penghibur bernama Hong Lian yang cantik. Seketika hatinya tergerak. Lalu hujan turun dengan deras, dahaga membuat para biarawati bergairah, ingin bersenang-senang dengan orang kaya. Ada puisi yang mengatakan, ada biksu gunung bernama Zichong. 10 tahun tidak turun dari puncak jurong. Air bodi yang tergantung di pinggangnya, mengalir ke teratai merah sepanjang malam. Mungkinkah maksud ayah adalah menyuruhku pergi ke sana? Ini terlalu tidak masuk akal. Lebih baik kabur dulu. Katakan saja di mana harta itu disembunyikan. Mengapa harus dibuat sesulit ini? Sambil berpikir, aku tanpa sadar tertidur di dalam gubuk kayu. Luo Qingxian duduk bersila di ranjang sambil menutup mata dan mengatur napas. Di dalam dantiannya, ada pohon kecil berwarna merah anggur. 5 ruas pertama sudah berwarna emas semua. Sementara di ruas ke-6 tertulis, keindahan memudar dan kembali ke tempat peristirahatan, dalam hidup ini menikah dengan yang kilang. Keesokan paginya, setelah aku menyiapkan makanan dan membawanya ke kamar Luo Qingxian, aku diam-diam dari bawah tempat tidur. Meraba-raba sebuah kantong uang kecil yang disembunyikan untuk kabur. Di jalan, aku selangkah melihat ke belakang, takut istriku akan menyusul. Kali ini aku merasa bisa berhasil, karena kombinasi makanan pagi ini akan membuat orang lesu. Meskipun tidak tahu apakah itu berguna bagi para kultivator, aku masih memiliki secercah harapan. Aku juga punya ide untuk meracuni dan memberikan obat bius. Namun, itu hanya dipikirkan saja. Bagaimanapun, jika itu tidak berguna, Luo Qingxian tahu, mungkin harta karun itu. Dia tidak menginginkannya dan langsung membunuhku. Aku berjalan cepat dan baru saja melewati sebuah mulut gang kecil, suara Luo Qingxian datang dari belakangku. Suamiku, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun dan buru-buru meninggalkan rumah dengan membawa uang saku? Apa yang terjadi? Mendengar ini, tubuhku berhenti. Istriku sudah menyusul. Sepertinya jalan untuk melarikan diri ini tidak berhasil. Aku tak berdaya menoleh menatap Luo Qingxian yang berwajah dingin. Kemarin melihat jepit rambut yang bagus, bukankah ini ingin keluar membelinya untuk memberi kejutan pada istriku? Jepit rambut? Luo Qingxian sedikit mengerutkan kening saat mendengar itu. Benarkah? Aku mengangguk dengan paksa, menepuk dada dan menjamin. Sungguh-sungguh, Luo Qingxian terdiam sejenak, kelembutan yang jarang terlihat di mata indahnya. Jangan berlarian. Banyak orang di daerah ini yang menginginkan pusaka keluargamu. Suamiku, berikan saja padaku. Mengapa susah payah disembunyikan? Mulutku bergerak, benar-benar ada kesulitan yang tak terkatakan. Jika bisa diberikan, sudah kuberikan sejak lama. Tidak akan menderita begitu banyak siksaan. Luo Qingxian terlihat sedikit sedih melihat ekspresiku seperti ini. HMPH, penipu besar. Sudah berjanji akan memberikannya padaku setelah menikahimu, tetapi kamu mempermainkanku. Setelah mengatakan itu, Luo Qingxian berbalik dan berjalan menuju jalanan. Melihatku masih terpaku di tempat, dia langsung berkata dengan kesal. Bukankah mau membeli jepit rambut? Kenapa tidak jalan? Aku tersadar dan meraba dompet di pinggangku. Hatiku terasa dingin. Uang pribadiku akan habis. Seiring terbitnya matahari, jalanan di daerah itu menjadi ramai. Luo Qingxian menggandeng lenganku berjalan di jalan. Menarik perhatian dengan suara iri dan cemburu. Wanita yang sangat cantik. Berkah besar apa yang didapat pria miskin itu di kehidupan sebelumnya? Baru di kehidupan ini memiliki karakter seperti itu. Takdir tidak adil.
Bagaimana bisa wanita secantik itu mengikuti rakyat jelata yang berpakaian kasar? Aku mendengar kata-kata ini dan sudut mulutku berkedut. Mungkinkah aku tidak tampan? Baiklah, meskipun tidak tampan. Tapi tidak jelek juga, kan? Lagi pula, kenapa miskin? Aku telah menipu seorang istri cantik seperti bidadari. Luo Qingxian hanya memutar matanya melihat situasinya. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap suaminya ini. Dari sudut pandang kultivasi, Yang Qilang memang ditakdirkan dalam hidupnya. Tapi dia sangat mempesona. Namanya terkenal di seluruh dunia pada usia 18 tahun. Dahulu memiliki julukan wanita tercantik nomor 1 di Dakin. Sayangnya sektenya dibantai. Dia juga secara bertahap dilupakan dan bahkan dicari oleh pengadilan kekaisaran. Sekarang menikahi pemuda miskin yang biasa-biasa saja ini. Meskipun tidak memiliki hati yang tulus, dia membutuhkan pil penciptaan segala sesuatu untuk memulihkan sektenya. Ada alasan dan tidak ada dasar emosional sama sekali. Tidak bisa menjadi suami istri yang benar-benar mesra. Tiba di sebuah kios perhiasan. Aku dengan santai memilih jepit rambut kupu-kupu kayu. Dengan hormat memberikannya kepada Luo Qingxian. Istriku, yang kusukai adalah ini. Jika kamu tidak menyukainya, maka jangan dibeli. Beli lagi nanti. Dalam hatiku, aku sangat berharap Luo Qingxian tidak menyukai benda biasa ini. Dengan begitu, uang pribadiku bisa disimpan. Namun, yang membuatku ingin menangis adalah Luo Qingxian menerima jepit rambut itu. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke sanggulnya. Aku menyukai semua yang diberikan suamiku. Wah, hubungan suami istri yang mesra. Benar-benar membuat iri orang lain. Penjual itu tahu bagaimana berbisnis. Dia terus memuji kecantikan, lalu mengangkat tangannya dan berkata kepadaku, 25 koin tembaga. Apa? Wajahku langsung muram, benda ini sepertinya hanya bernilai 10 koin tembaga. Dan sekarang uang pribadiku di kantong hanya tersisa 35 koin. Mengeluarkan 25 koin sekaligus adalah sebuah pengeluaran besar. Aku menatap Luo Qingxian yang mengenakan jepit rambut kupu-kupu, begitu cantiknya hingga tak nyata. Setelah berpikir sejenak, aku mengertakkan gigi dan mengeluarkan seluruh tabunganku. Dan dengan marah membantingnya ke tangan pedagang. Ini untukmu. Pedagang itu terkekeh dan menerima koin tembaga itu. Tuan muda, jepit rambutku ini terbuat dari kayu bodi, direndam dalam air bodi selama 1000 tahun dan tidak akan busuk, benar-benar bernilai 25 koin tembaga. Air bodi? Mendengar itu, aku tertegun dan segera bertanya, apa itu air bodi? Apakah kamu masih punya? Melihat bisnis datang lagi, mata pedagang itu berbinar, air bodi tentu saja embun dari pohon bodi. Aku sudah mengumpulkan banyak, jika tuan muda menginginkannya, aku bisa memberimu sebotol kecil dengan 10 koin tembaga. Luo Qingxian di samping mengerutkan kening ketika melihatku ingin membeli air bodi. Suamiku, itu hanyalah embun biasa. Bisa dikumpulkan di mana saja, tidak sepadan dengan 10 koin tembaga. Pendapat nyonya berbeda, meskipun itu embun. Tetapi embun dari tanaman yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Di seluruh Kabupaten Qingping ini, aku berani menjamin hanya keluargaku yang memiliki air bodi. Melihat keraguanku, pedagang itu segera membantah dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, aku mengelus daguku dan mulai berpikir, air bodi yang malang. Direndam dalam teratai merah, di halaman belakang rumahku ada batu besar, di atas batu itu terukir bunga teratai yang hidup. Mungkinkah perkataan ayahku berarti harta pusaka keluarga tersembunyi di dalam batu besar itu, dan perlu disiram dengan air bodi untuk membukanya? Semakin aku memikirkannya, semakin terasa mungkin. Aku segera mengeluarkan 10 koin tembaga terakhir dari kantongku dan memberikannya kepada pedagang. Aku beli, berikan padaku. Melihat itu, pedagang itu terkekeh. Mengeluarkan botol tanah kecil dari bawah kios, tuan muda, cepatlah mengejar istrimu, dia sepertinya marah. Mengejar apa? Wanita itu merepotkan. Aku meludah ringan ke telapak tanganku. Setelah meraih botol tanah itu, aku dengan cepat mengejar sosok Luo Qingxian. Otakku berputar cepat. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Apakah akan mengatakan bahwa itu untuk membuka harta karun? Jika itu benar-benar tungku penciptaan segala sesuatu milik leluhur. Aku agak tidak ingin memberikannya kepada Luo Qingxian. Aku mencari sosok istriku, belum jauh aku berjalan. Aku melihat Luo Qingxian berdiri anggun, berdiri di mulut gang yang dingin dan sepi menunggu. Dia sedikit mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang. Melihat itu, aku menggigil dan maju dengan berani. Tanpa menunggu Luo Qingxian bertanya. Aku segera berkata dengan wajah serius, istriku, aku membeli air bodi. Tentu saja untuk harta pusaka keluarga. Sebelum meninggal, ayahku mengatakan kepadaku bahwa membuka harta pusaka keluarga membutuhkan air bodi. Selain 100 tahun giok es, sebagian benar dan sebagian salah. 100 tahun giok es itu omong kosong belaka. Menyebutkan harta warisan keluarga, Luo Qingxian mungkin akan sedikit tenang. Aku tidak menyangka. Ketika Luo Qingxian mendengar tentang tungku penciptaan segala sesuatu, ekspresinya mulai membaik. Dia membelai dagunya yang putih bersih dan berpikir sejenak.
Wanita cantik itu tiba-tiba berbicara, suamiku tidak berbohong padaku. Aku tahu di mana ada pemandian es 100 tahun. Tidak perlu menunda-nunda, aku akan pergi mengambilnya sekarang. Malam ini aku akan kembali. Kamu sekarang telah memasuki ambang batas penerobosan. Pencuri biasa bisa diatasi, tetapi tetap harus berhati-hati. Mendengar ini, mataku berbinar. Ayam kecil yang terhubung ke internet mengangguk seperti mematuk beras. Namun, Luo Qingxian tampaknya melihat pikiran kecilku. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Aku telah membuat tanda di jiwamu, aku bisa melacakmu. Apa? Mendengar ini, otakku menjadi kosong dan aku terpana di tempat. Kapan ini dilakukan? Pantas saja aku baru saja ingin kabur dari kota. Istriku sudah menunggu di persimpangan jalan sejak awal. Apakah ini masih membiarkan orang hidup? Aku marah dan tidak berdaya. Setelah sadar kembali, Luo Qingxian sudah pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku berjalan pulang dengan lesu. Cari dulu apa yang disebut tungku penciptaan segala sesuatu itu. Jika benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa dengan enggan melepaskan harta itu kepada istriku. Hanya berharap Luo Qingxian tidak akan membunuhku setelah mendapatkannya. Di belakang halaman kecil keluarga Yang, ada sebuah batu kecil, air kolam jernih. Di antaranya, daun teratai hijau zamrud menutupi setengahnya. Di tengah kolam, berdiri sebuah batu besar. Di atas batu itu diukir pola bunga teratai yang hidup. Aku datang ke tepi kolam dan berpikir sejenak, lalu melepas sepatuku dan berjalan ke tengah kolam. Kemudian aku mengeluarkan air bodi yang kubeli dari pedagang kaki lima. Dengan mata tertutup, aku menuangkannya ke pola bunga teratai di atas batu. Harus ada harta karun. Aku menatap batu itu dengan saksama di dalam hati. Berdoa agar bodhisattva memberkati. Saat air bodi disiramkan ke batu, batu itu bergetar hebat. Retakan demi retakan terus bermunculan. Melihat ini, aku sangat gembira. Tetapi memikirkan metode menipu ayahku. Aku tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mungkin ada ular terbang yang melompat keluar dari dalam. Krek-krek. Saat batu itu pecah, tidak lama kemudian meledak. Pecahan batu beterbangan seperti anak panah ke segala arah. Dinding rumah-rumah di kejauhan ditembak beberapa lubang. Melihat adegan ini, aku terus menghindar ke kiri dan kanan. Juga berkat kultivasiku yang telah mencapai ambang batas penerobosan. Kecepatan gerakanku juga lebih cepat dari orang biasa, jadi aku tidak terluka. Setelah semuanya tenang, aku menatap kolam di tengah dengan wajah gelap. Sebuah kotak kayu kecil yang indah mengapung di permukaan air di kolam. Di bawah pantulan air kolam yang berkilauan, itu tampak sangat misterius. Bukankah seharusnya itu tungku penciptaan segala sesuatu? Kenapa malah kotak kayu? Kotak ini juga tidak bisa memuat sebuah dupa kecil. Aku mengerutkan kening dan maju untuk mengambil kotak kayu itu dengan hati-hati dan membukanya. Aku benar-benar takut ditipu oleh ayahku. Aku tidak tahu apakah ada bahaya di dalamnya. Namun, setelah membuka kotak itu, tidak ada benda aneh yang terbang keluar. Tetapi benda di dalam kotak itu membuatku sedikit tidak sabar. Di dalamnya tidak ada harta karun, hanya surat tebal. Di mana tungku penciptaan segalanya? Di mana harta karun leluhur? Benar saja, ayahku membual, menjerumuskanku ke garis depan badai. Aku menghela napas dan dengan berat hati membuka surat itu untuk dibaca. Kalimat pertama dari bagian pertama adalah, Kilang. Ketika kamu melihat surat ini, itu membuktikan bahwa kamu berumur panjang dan tidak mati. Sebenarnya, ayah tidak ingin kamu mendapatkan ini. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Apakah orang tua itu ingin dirinya tidak punya keturunan? Setelah beberapa keluhan, aku terus membaca. Keluarga yang kita dulu adalah, sudahlah. Karena kamu bisa melihat surat ini, kamu pasti sudah memulai jalur kultivasi. Berlatihlah dengan baik di masa depan. Ketika kultivasimu mencapai alam bumi kedua, cendekiawan konsentrasi, setelah menjadi lebih kuat, kamu secara alami akan merasakan jejak yang kutinggalkan pada harta karun itu. Temukan lokasinya. Kuharap kamu bisa memenuhi keinginan ayah untuk mengambil kembali harta keluarga. Jalan ini sangat sulit. Orang yang merampas harta keluarga yang kita sangat kuat. Jika benar-benar tidak berhasil, menyerahlah saja. Tapi sepertinya menyerah juga tidak ada gunanya. Berita tentang harta keluarga sudah tersebar. Banyak orang akan datang mencarimu. Kamu hanya bisa terus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Dengarkan, apakah ini kata-kata manusia? Aku agak ingin menangis tetapi tidak bisa. Kenapa aku bertemu begitu banyak ayah yang menjebak orang? Berikut ini adalah ilmu tombak yang dipahami oleh leluhur keluarga yang kita, 18 jurus tombak keluarga yang. Kamu harus berlatih dengan baik, mungkin kamu bisa melindungi diri sendiri. Jika ada kesempatan, segeralah lahirkan seorang putra gemuk dan besar, wariskan kepadanya agar tidak hilang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, biarkan generasi mendatang mencari harta pusaka keluarga. Selama keluarga yang kita memiliki keturunan, pasti akan ada hari di mana harta itu ditemukan kembali. Cari kakekmu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ke langit ketika aku melihat ini. Bahkan istri pun tidak boleh disentuh. Jika aku tidak bisa menyerahkan harta itu, aku akan menjadi idiot. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang putra gemuk dan besar?
Dari isi surat itu, harta pusaka keluarga dirampok oleh orang lain. Dan berkat ayahku, keluarga yang mungkin akan punah di generasiku. Namun, yang membuatku curiga adalah ayahku bisa meletakkan kotak kayu itu di tempat tinggalnya. Seharusnya kultivasinya tidak buruk. Bagaimana bisa dia mabuk dan menghilang? Orang tua ini selalu tidak bicara dengan jelas. Siapa yang merampas harta itu juga tidak dijelaskan. Aku merasa sangat tidak berdaya dan terus membaca, tetapi aku tertarik dengan jurus tombak di dalamnya. 18 jurus tombak keluarga yang, meskipun namanya tidak bagus, tetapi kekuatannya sangat besar. Tombak pertama adalah kerinduan, tombak kedua adalah kenangan. Setiap tombak dan setiap jurus megah dan sama sekali tidak ambigu. Jika dipadukan dengan kultivasi tingkat tinggi, menghancurkan gunung dan sungai dengan satu tombak juga bisa dilakukan. Aku terpesona dan membaca surat itu sampai selesai. Aku menutup mata dan merasakannya sebentar. Kemudian aku berjalan keluar dari halaman kecil dan mengambil tongkat kayu di dekat dinding untuk berlatih. Segera, malam menjadi sunyi senyap. Luo Qingxian belum kembali. Aku tidak tahu apakah dia mengalami kesulitan. Itu membuatku merasa sedikit tenang. Menyulut 3 batang dupa di depan altar ayahku, kuharap istriku tidak akan pernah kembali. Namun, belum lama aku tertidur, aku terbangun oleh suara berisik dari kamar tidurku. Apakah ada pencuri lagi? Apa kau benar-benar menganggap rumahku ini bisa kau datangi sesuka hatimu? Aku di atas ranjang. Aku menatap bayangan hitam di seberang yang sedang menggeledah laci, mataku tajam. Orang-orang ini datang setiap malam. Tidak bisakah aku tidur? Sekarang aku telah memasuki alam penerobosan pintu, aku tidak perlu takut pada para pencuri ini lagi. Setelah berpikir sejenak, aku diam-diam bangkit, perlahan berjalan di belakang bayangan hitam itu, dan berbisik, "Sudah ketemu?" "Belum." Aku juga tidak tahu di mana orang sialan itu menyembunyikan harta karun itu. Orang berpakaian hitam itu menjawab secara refleks, tetapi tiba-tiba menyadari ada yang salah dan segera berbalik, dengan bantuan cahaya redup. Aku hanya melihat seorang pria di depannya yang sedang menatapnya dengan linglung. Aku memang linglung. Karena suara pencuri ini adalah suara wanita. Pencuri wanita. Aku sadar dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Istriku tidak ada di rumah malam ini, maukah kau bermain 2 jurus denganku? Aku akan menemanimu." Tak tahu malu. Pencuri wanita itu berteriak marah, lalu mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Aku tidak peduli, tanpa ragu aku meninju. Aku ini seorang kultivator. Orang biasa berani bertindak kurang ajar, telapak tangan dan tinju bertabrakan, suara benturan tubuh bergema di seluruh gubuk. Kekuatan yang kuat datang, aku mundur beberapa langkah karena terkejut. Aku tidak pernah menyangka pencuri wanita ini. Ternyata juga berada di alam penerobosan pintu. Pencuri wanita itu juga terpental oleh kekuatanku, menabrak lemari. Tubuhnya bergerak cepat menuju jendela dan melarikan diri dengan memecahkan jendela. "Ingin kabur? Tinggalkan aku." Aku sadar, bergumam dan berteriak, melompat keluar jendela, meraih sebatang kayu di sudut dinding dan mengejar. Dengan ilmu tombak menggunakan kayu ini, aku yakin bisa menangkap pencuri wanita ini. Dan menghukumnya di tempat. Mereka berdua mengejar di bawah sinar bulan yang redup. Melihat tubuh pencuri wanita itu ringan dan sangat cepat. Dia akan lari ke sebuah gang di samping. Mataku menyipit, memegang tongkat kayu dengan erat dan melemparkannya dengan keras. Sus! Tongkat kayu itu seperti anak panah yang menembus udara, menghantam punggung pencuri wanita itu dengan keras. Pencuri wanita itu memuntahkan darah dan terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Melihatku datang dengan langkah besar, mata pencuri wanita itu memancarkan tatapan kejam. Yang kilang, aku ingat dendam beberapa hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan kabut asap. Setelah aku menghalau kabut asap, pencuri wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Sialan! Mungkinkah dia bisa menghilang ke dalam tanah? Aku mencari-cari di sekitarnya beberapa kali tetapi tetap tidak menemukan sosok pencuri wanita itu. Aku malah melihat paviliun Bichun tidak jauh dari sana. Meskipun sudah tengah malam, paviliun Bichun masih cukup ramai. Lampu menyala terang dan ada suara nyanyian dan tarian. Suara genit wanita itu berdering tanpa henti. Rumah bordil. Aku sedikit terkejut melihat ini. Teringat akan guru garis di bagian pertama Hangju. Debu merah, mimpi lemah, 3.000 pelajaran. Sekali melangkah ke rumah bordil untuk berkultivasi. Mungkinkah pencuri wanita itu adalah penyanyi di dalam? Dan menurut guru garis, apakah kultivasiku harus pergi bermain ke rumah bordil? Ibuku menaburkan jarum untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak menginjakan kaki di paviliun Bichun. Lagi pula, dia tidak punya uang sepeser pun. Pasti akan diusir dengan gila-gilaan jika masuk. Baru saja kembali ke rumah, aku melihat Luo Qingxian sedang duduk di aula. Di tangannya masih memegang kemoceng. Aku terkejut sesaat. "Istriku, apa yang sedang kamu lakukan?" Mata indah Luo Qingxian sangat halus, dengan sengaja atau tidak sengaja dengan lembut membelai kemoceng. "Suamiku, apa yang kamu lakukan di tengah malam di sekitar wilayah paviliun Bichun?" Sebenarnya, dia sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Merasakan posisiku, dia diam-diam mengikutiku dan menemukan suaminya berputar-putar mencurigakan di luar paviliun Bichun.
Mau tak mau timbul kecurigaan, dan melihatnya tidak memasuki pavilion Bichun dan kembali. Baru kemudian dia pulang lebih dulu untuk menunggu. Mendengar pertanyaan Luo Qingxian, hatiku merasa tak berdaya. Sepertinya aku benar-benar dilacak. Diam sejenak dan berdeham. Istriku, aku pergi ke tempat itu untuk mendapatkan sedikit rejeki nomplok. Itu karena mengejar seorang pencuri wanita. Alis Luo Qingxian berkerut curiga. Dia melemparkan kemoceng dan berkata, "Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Aku sudah mengambil giok es 100 tahun. Suamiku, di mana harta keluarga itu? Mari kita buka sekarang." Mendengar ini, hatiku berdebar kencang. Diam-diam menghela nafas bahwa apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, aku mengeluarkan surat dari pelukanku dan menyerahkannya kepada Luo Qingxian. "Istriku, giok es 100 tahun tidak diperlukan. Aku sudah membuka ruang harta karun. Tapi ayah hanya meninggalkan sepucuk surat." Luo Qingxian menerima surat itu dengan curiga. Melihatnya, dia mengerutkan kening. Harta keluarga sudah lama dirampok oleh orang lain. Dan suami harus berkultivasi ke alam dua simpul Hangju. Baru kemudian dia bisa merasakan lokasi tungku penciptaan segala sesuatu. Luo Qingxian terdiam lama dan merobek surat itu menjadi berkeping-keping. Sepasang matanya menatapku dengan tidak senang dan menggertakkan giginya. "Jadi, sebenarnya tidak perlu giok es 100 tahun sama sekali. Kau menipuku untuk mengambilnya. Hanya ingin menggelapkan harta yang dijanjikan kepadaku?" Melihat Luo Qingxian yang marah, aku segera mengangkat 3 jari dan bersumpah. "Sama sekali tidak. Bagaimana aku tahu bahwa hanya air bodi yang bisa membukanya?" "Istriku, salahkan saja ayah. Dia bingung dan banyak bicara tentang giok es 100 tahun." Luo Qingxian mendengus pelan mendengar ini. "Aku tidak percaya kau penipu besar ini. Sekarang pergilah berkultivasi untukku. Aku harus mendapatkan lokasi harta karun itu dan mengambilnya kembali. Melihat aku lolos dari malapetaka." Hatiku sedikit tenang. "Istriku, kekuatan magis apa yang dimiliki tungku penciptaan segala sesuatu itu? Kenapa kau mempertanyakan untuk mendapatkannya? Aku sendiri penasaran apa gunanya pusaka keluarga. Membuat begitu banyak orang menginginkannya." Menyebutkan tungku penciptaan segala sesuatu, mata indah Luo Qingxian berkilau penuh semangat. Tungku penciptaan segala sesuatu konon adalah milik leluhur, dengan kekuatan besar dan tak terkalahkan, serta kemampuan turunan 10 kali lipat. Sebagai contoh, memasukkan batangan emas ke dalamnya, keesokan harinya akan mendapatkan 10 batangan emas. Apa? Mendengar ini, mulutku langsung terbuka lebar. Ini benar-benar harta karun. Jika memilikinya, bukankah akan menjadi sangat kaya? Harus dicari kembali, harus dicari kembali. Dengan benda ini, di dinasti Da Qingxian ini, kita akan hidup enak. Diam-diam aku merasa iri. Melihat Luo Qingxian, aku berdeham pelan. Jalan kultivasiku harus pergi ke rumah bordil. "Istri, seharusnya tidak keberatan, kan?" Luo Qingxian tertegun mendengar ini, lalu menekan telapak tangannya di dantianku. Ketika melihat impian duniawi itu, 3.000 rumah bordil setelah sekali melangkah ke jalur kultivasi, ekspresinya langsung berubah buruk. "Format aneh apa ini? Mungkinkah aku harus membiarkan suamiku pergi bermain-main di rumah bordil?" Luo Qingxian linglung cukup lama di malam hari, akhirnya menggigit bibirnya dan mengangkat tangannya. Sebuah kantong uang kecil muncul di tangannya. "Suamiku, kultivasi adalah yang utama. Namun, petunjuk sistem tidak mengatakan untuk berbuat macam-macam di rumah bordil. Jika aku merasakan kau kehilangan keperjakaanmu, akan kuurus adikmu." Mendengar ini, aku bergidik. Setelah berpikir sejenak, aku maju dan meraih kantong uang itu sambil berkata, "Istri, aku, yang kilang, bukanlah orang seperti itu. Pergi ke rumah bordil tidak akan berbuat macam-macam, hanya untuk merasakan makna dari formatnya saja." Setelah berkata itu, aku dengan gembira kembali ke kamar tidurku. Membuka kantong uang dan melihatnya, aku langsung ingin tertawa terbahak-bahak. Di dalamnya ternyata ada 10 keping perak dan 2 batang perak, cukup untuk berfoya-foya di rumah bordil selama beberapa hari. Bagaimanapun juga, istriku adalah seorang kultivator. Dengan mudah bisa mengeluarkan banyak uang, benar-benar wanita kaya kecil. Dalam sekejap, malam berlalu. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali, membuatkan sesuatu untuk memberi makan istriku, lalu dengan penuh semangat melangkah keluar dari gerbang halaman. Langsung mencari temanku, Li Yi, yang berpengalaman untuk menemaniku. Bagaimanapun juga, ini pertama kalinya masuk rumah bordil. Pasti akan merasa tidak nyaman dengan ritmenya di dalam. Ditambah lagi, ada perintah istri yang melarang kehilangan keperjakaan. Jika pergi sendirian, itu terlalu membosankan. Jika tidak bisa menahan diri, masih ada orang yang bisa menarikku. Di dekat jendela sebuah kamar pribadi biasa di Chungge, aku sambil minum minuman keras. Sambil melihat para penari yang menggoyangkan pinggul di bawah, aku sangat ragu. Aku tidak bisa pergi dan memverifikasinya sendiri. Bagaimana ini? Di antara 3.000 wanita rumah bordil ini, tubuhku tidak akan sanggup menanggungnya. Saat aku sedang berpikir, Li Yi di seberang mendecakkan lidahnya beberapa kali. Seharusnya tidak seperti ini,
Saudara Yang, bagaimana kau bisa menyukai wanita murahan seperti itu? Jauh lebih buruk dari istrimu. Luo Qingxian pernah kulihat. Pertama kali melihatnya, aku terpesona oleh kecantikannya. Tapi sayang dia sudah bersuami. Meskipun dia keras kepala. Tetapi dia memiliki prinsipnya sendiri. Aku melirik Li Yi dan menghela nafas pelan. Banyak hal yang tidak kau mengerti. Tunggu sampai kau berkeluarga, memiliki ikatan dan tanggung jawab, mungkin kau akan mengerti. 19 tahun penuh. 19 tahun akhirnya bisa mengendalikan tubuh, tetapi harus menghadapi istri yang tak terkalahkan. Menghadapi pencuri yang mengincar harta keluarga, menghadapi wasiat ayah, jarang bisa bersantai. Bukankah lebih baik menikmati waktu yang indah ini? Melihatku menghela nafas berulang kali, ekspresi Li Yi sedikit. Setelah hening sejenak, dia tersenyum tipis. Kurasa aku akan berkeluarga sangat terlambat. Ayahku sudah menghabiskan uang. Dalam beberapa hari aku akan pergi ke Sekte Jianli untuk belajar kultivasi. Sekte Jianli? Alisku berkerut, cangkir anggur di tanganku berhenti sejenak. Aku tahu tentang kultivator sekarang, tetapi aku belum pernah mendengar tentang sekte. Aku mengangguk sambil tersenyum, hatiku dipenuhi kerinduan. Saudara Yang, 36 prefektur dinasti Qin besar kita, setiap prefektur memiliki satu sekte. Setelah memasuki sekte, sekte akan mengajarkan cara membuka gerbang kultivasi. Menjadi seorang kultivator memiliki masa depan yang lebih cerah. Para prajurit dan jenderal yang menjaga perbatasan bukanlah kultivator. Begitu juga dengan 3 istana dan 9 menteri di dinasti sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan menjadi seorang kultivator seseorang dapat diangkat menjadi jenderal dan bangsawan. Li penuh semangat dan ambisius, tetapi melihatku yang menunduk dan terdiam, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan dengan cepat berkata, "Jangan lupakan aku saat kau kaya nanti. Setelah aku sukses, aku pasti tidak akan melupakan saudara." Setelah minum beberapa putaran, gelas-gelas berdenting. Aku juga secara bertahap menjadi linglung. Hampir melupakan tujuan datang ke sini, dan juga pesan istriku. Ingin segera melangkah lebih jauh. Pada saat ini, Li Yi di seberang, seolah-olah sedang mabuk. Mengusir semua wanita di sekitarnya, membanting gelas anggur dan berteriak, "Kalian semua bunga layu. Bagaimana mungkin pantas melayani aku, seorang kultivator masa depan?" Segera membawa Liu Yan'er, pelacur nomor 1 Pavilion Bichun. Para pelacur ketakutan dan bubar. Aku juga tersadar dan menyeka keringat di dahiku. Merasa takut, hampir melakukan kesalahan besar. Namun, ketika aku memeriksa dantian di dalam tubuhku, aku sedikit terkejut. Hanya 9 ruas bambu spiritual, ruas pertama telah berubah menjadi putih. Mengandung kekuatan yang kuat. Mungkinkah tenggelam dalam rumah bordil adalah jawaban yang kudapat dari kultivasi ruas pertamaku? Saat aku merenung, ibu pemimpin berjalan ke dalam kamar pribadi dengan pinggul bergoyang. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya dengan ringan, berkata, "Aduh, Tuan Muda Li, Yan'er merasa tidak enak badan hari ini. Bagaimana kalau aku mengganti dengan yang lain?" Tiba-tiba suara datang dari luar pintu. Tidak ada masalah sebelumnya atau nanti, tetapi tiba-tiba merasa tidak enak badan hari ini? Kau menipu siapa? Cepat panggil Yan'er keluar untukku. Kulihat seorang pemuda kaya bergegas masuk keluar kamar pribadi, wajahnya memerah saat membentak wanita tua itu. Wanita tua itu melihat sudut mulut pemuda itu berkedut. "Tuan Muda Ming, tenanglah. Yan'er benar-benar tidak enak badan." Li Yi langsung melompat ketika mendengar ini. "Aku tidak percaya. Pasti Yan'er menemani orang lain lagi, kan? Cepat panggil dia ke sini. Bukankah hanya uang? Tuan muda ini punya banyak." Dia mengeluarkan beberapa keping perak dari dompetnya dan membantingnya di atas meja. "Benar, benar, panggil dia ke sini." Tuan Muda Ning juga ikut-ikutan mengeluarkan sepotong perak. Kecantikan seperti Liu Yan'er pantas menemani pemuda berbakat seperti kami. Bagaimana mungkin dia menemani orang tua itu? Begitu kata-kata ini keluar, Li merasa sangat menyesal karena tidak bertemu lebih awal. Dia maju dan meraih tangan Tuan Muda Ning dan berkata, "Permisi, namaku Li. Boleh tahu siapa namamu, saudara?" Tuan Muda Ning tersenyum tipis. "Kakak, namaku Ningji. Aku tidak suka melihat wanita cantik berbaring di tubuh orang tua." "Aku juga sama." Li sangat gembira ketika mendengar ini dan segera mengajak Ningji untuk duduk, memelototi wanita tua yang berdiri linglung di sampingnya. "Masih melamun? Apakah menurutmu uang yang kami berikan tidak cukup?" Saat dia berkata, dia menuangkan semua uang di dompetnya ke atas meja. Melihat ini, Ningji juga mengeluarkan semua uang dari tubuhnya. Setelah keduanya menyelesaikan semua ini, mata mereka tertuju padaku. Dasar dua anak manja. Melihat ini, kepalaku dipenuhi garis-garis hitam. Saat ini ada 5 keping perak dan puluhan keping perak kecil di atas meja ini. Itu sudah cukup untuk memanggil beberapa pelacur terbaik, kan? Atau jenis yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah Liu Yan'er benar-benar berharga sebanyak itu? Aku tidak bisa menahan sesaat, tidak bisa mengalahkan tatapan keduanya. Ningji mengeluarkan sepotong perak kecil dari sakunya. "Kakak, keluargaku miskin. Ini adalah semua harta bendaku. Pada saat ini,
Li mabuk berat. Dia tidak mempertimbangkan dari mana kepingan peraku berasal. Setelah melihat Ningji, dia membuka mulut dan berkata dengan gembira, sepertinya kita bertiga adalah orang yang sama. Bagaimana kalau kita bersumpah menjadi saudara di rumah bordil ini? Mendengar ini, Ningji bertepuk tangan dengan gembira. Bagus, bagus sekali. Adikku hanya memiliki seorang kakak perempuan. Jika aku memiliki dua kakak laki-laki, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menarikku dan Li untuk bersumpah menjadi saudara di tempat. Mucikari itu melihat tiga orang gila mabuk di kamar pribadi itu, tanpa daya menepuk dahinya. Hanya orang gila yang bisa berpikir untuk bersumpah menjadi saudara di rumah bordil. Namun, melihat banyak kepingan perak di atas meja, dia terkekeh. Ketiganya bersumpah terlebih dahulu. Meskipun Yan Er sedang tidak enak badan, dia tidak bisa menghilangkan minat semua orang. Aku akan pergi memanggilnya sekarang. Yan Bei dengan cepat keluar dari kamar pribadi. Takut ketiga orang itu berubah pikiran. Aku, Li Yi, aku, Ningji. Aku, Yang Qilang, bersumpah menjadi saudara di rumah bordil. Kami tidak meminta untuk dilahirkan di tahun, bulan, dan hari yang sama. Tetapi kami meminta untuk mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Di dalam kamar pribadi, aku tidak bisa menahan keduanya. Aku bersumpah menjadi saudara dengan gegabah dan penuh semangat. Setelah bersumpah sebagai saudara, mereka bertiga duduk dan berbicara. Ketika ditanya mengapa datang ke rumah bordil, Ningji tertawa malu. Kakak tertua, kakak kedua, adik kecil akan segera bergabung dengan tentara. Kudengar di sini bisa menjadi pria sejati, jadi aku diam-diam keluar untuk merasakan pengalaman. Bergabung dengan tentara? Aku terkejut mendengar ini. Adik ketiga, kau seorang kultivator? Dinasti Dakian, orang-orang di tentara semuanya adalah kultivator, berani dan pandai berperang. Hanya saja banyak dari mereka hanyalah mayat hidup putih. Ya, kakak, ayahku punya koneksi. Dia mengundang seorang kultivator untuk menggunakan resep rahasia untuk membuka gerbang kultivasiku. Sekarang aku sudah berada di alam pembuka gerbang. Alasan mengapa aku ingin bergabung dengan tentara adalah karena sumpah di bab pertama mayat hidup. Mengapa seorang pria tidak mengenakan baju besi elang dan bertempur melawan kaisar di tengah asap serigala? Setelah kakak perempuan dan ayahku merenungkannya, meskipun aku bergabung dengan tentara, mengapa seorang pria tidak mengenakan baju besi elang dan bertempur melawan kaisar di tengah asap serigala? Benar-benar memenuhi momentumnya. Aku diam-diam mengacungkan jempol. Aku merasa malu memikirkan sumpahku di mayat hidup. Debu merah apa? Rumah bordil apa? Jauh dari semangat Ningji. Setelah merasa kagum, aku menjadi sedikit penasaran. Karena kau adalah putra tunggal keluarga Ning, orang tuamu rela kau pergi ke medan perang? Ningji menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Itu karena ada kerabatku di tentara. Aku dan Li Yi menarik napas dingin. Keluarga Ning adalah keluarga kaya di Kabupaten Qingping. Ayah Ning bahkan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan oleh penduduk kabupaten. Konon bupati pun tidak berani menyinggungnya. Aku tidak tahu bahwa mereka juga memiliki hubungan dengan tentara. Adik ketiga ini benar-benar tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Setelah merasa sangat iri. Kebanggaan Li Yi sebelumnya tidak ada lagi. Kakak kedua merasa malu. Dia harus bergabung dengan sekte dalam beberapa hari. Baru kemudian dia bisa memulai jalan kultivasi. Tidak apa-apa. Selama kau bergabung dengan sekte, kakak kedua. Menjadi seorang kultivator hanyalah masalah waktu. Kata Ningji sambil menatapku. Apakah kakak ingin berkultivasi? Aku bisa meminta orang yang berkultivasi di rumahku untuk membukakan gerbang untukmu. Aku sedikit terkejut mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk merasa tersentuh. Setelah terdiam beberapa saat, aku menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak perlu. Jalan setiap orang berbeda. Mungkin biasa-biasa saja juga baik. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang wanita mengenakan gaun putih terhuyung masuk. Wajah wanita itu sedikit pucat, tetapi fitur wajahnya halus. Dia juga memeluk sebuah gukin di tangannya. Dia sedikit terkejut melihatku di dalam kamar. Sesaat kemudian, dia segera menarik pandangannya dan memberi hormat. Yan Er sedang tidak enak badan hari ini dan tidak bisa melayani kalian. Namun, Yan Er sangat berterima kasih atas undangan dari kalian bertiga. Hari ini, Yan Er akan memainkan untuk kalian bertiga, Tuan Muda. Bagaimana? Liu Yan Er merasa sedikit lega karena orang-orang itu tidak meminta yang berlebihan. Kemudian, dia duduk bersila di samping dan mulai memainkan. Kin. Alunan suara kecapi yang sayu seolah mengisahkan pilunya seorang wanita yang terpaksa menjalani liku-liku kehidupan di rumah bordil. Aku memejamkan mata, mendengarkan suara, seolah-olah memahami kehidupan wanita penghibur. Perubahan warna pertama terjadi perlahan di ladang yang sunyi. Dari putih menjadi biru, kekuatan juga meningkat 1,5 kali. Ketika menyadari adegan ini, aku sangat gembira. Mungkinkah kehilangan maksud sebenarnya? Kehilangan kemampuan merasakan kehidupan wanita penghibur, masih membutuhkan 3.000 nama? Aku memiliki pencerahan pribadi. Setelah Liu Yan Er selesai memainkan lagu, dia pergi. Sosok iblis itu membuatku mengerutkan kening.
Mengapa terasa sedikit seperti pencuri kecil tadi malam? Tetapi tanpa bukti, aku tidak berani membuat kesimpulan sembarangan. Segera berlalu pertunjukan tarian. Di luar paviliun Bichun saat berpisah, Ningji berpikir sejenak dan berkata dengan hormat, kakak kedua. 3 hari kemudian, aku akan pergi ke perbatasan. Saat itu, keluarga Ning akan mengadakan perjamuan perpisahan. Kalian harus datang. Li tersenyum dan menepuk pundaknya, tentu saja. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Ning dari keluarga Ning sangat berbakat. Ternyata kakak ketiga juga ingin melihatnya. Ningji mendengar dan mengerutkan bibirnya. Kakakku hanya suka bermain-main dengan tinta setiap hari. Bakat apa yang tak tertandingi? Itu hanya rumor. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan bangga, tapi kakakku jauh lebih cantik daripada Liu Yan. Li tiba-tiba bersinar. Apakah lebih cantik dari istri kakak? Ningji memutar matanya dan meremehkanku. Aku belum pernah melihat kakak ipar, bagaimana aku bisa tahu? Kakak kedua, jangan mengincar kakakku. Dia sangat pilih-pilih dan tidak menyukaimu. Setelah berbicara, dia pergi dengan marah. Anak ini, tuan muda ini flamboyan. Bagaimana mungkin Nona Ning tidak menyukaiku? Benar, kakak. Li menatap punggung Ningji dan menyikutku dengan sikunya. Tetapi aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sepasang mata menatap kosong ke depan seorang wanita berpakaian polos. Setelah sadar, aku segera berlari. Istri, mengapa kamu datang? Wanita itu adalah Luo Qingxian. Ketika Luo Qingxian melihatku berlari, dia segera meraih pergelangan tanganku dan memeriksanya. Untung kamu jujur dan tidak main-main di dalam. Aku melihatnya dan merasa takut. Benar saja, istriku datang untuk memeriksa. Jika aku melakukan sesuatu, diperkirakan aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara. Li Yi di samping kehilangan akal sehatnya ketika melihat Luo Qingxian. Aku senang. Kakak ipar benar-benar mengizinkan kakak datang ke rumah bordil. Di mana bisa menemukan istri yang begitu saleh? Dia menyapa dengan iri. Luo Qingxian melirik Li Yi. Hanya memberikan salam lembut dan pergi sambil menggandeng lenganku. Tapi tidak ada yang berjalan jauh. Satu-satunya perbedaan adalah puncak gunung menjadi beberapa lingkaran lebih besar. Nona, mengapa Anda tidak pergi sendiri ke keluarga yang untuk mengambil harta itu? Kemarin saya lewat dan dipukuli oleh anak itu tanpa alasan. Kamu juga tidak membantuku memberinya pelajaran. Wanita itu menatap punggung yang kilang yang pergi, mulut kecilnya sedikit cemberut, dan ekspresinya tampak sangat sedih. Liu Yan'er tersenyum tak berdaya ketika mendengar ini. Mbak Oyu, aku yang salah atas kejadian kemarin. Aku juga tidak tahu bahwa Yang Kilang telah menjadi seorang kultivator. Tapi saat aku melacak istri Yang Kilang, dia juga terluka parah. Istrinya sangat menakutkan, hanya dengan satu gerakan dia menghancurkan jimat pelindung yang ayahku berikan padaku. Jika bukan karena jurus pamungkas asap hujan, aku mungkin sudah mati. Tidak heran dia adalah orang yang dicari oleh dinasti Xian dan berbagai sekte. Aku ceroboh. Liu Yan'er berkata sambil batuk ringan, setetes darah yang mengejutkan mengalir dari sudut mulutnya. Aliansi Villa Pedang Pelindung maju untuk membantu. Nona, bagaimana kalau kita kembali ke menara asap hujan saja? Di luar terlalu berbahaya. Tidak, Liu Yan'er sebenarnya menolak seorang anak tertentu. Semua ciptaan harus kudapatkan. Luo Qingxian, aku juga harus menangkapnya. Dengan begitu menara asap hujanku bisa mencapai puncak kejayaan. Dia berkata sambil menyeka sudut mulutnya. Sayang, jangan khawatir. Aku sudah punya cara untuk membalas dendamu.